Kota besar itu nggak pernah tidur. Bukan karena orang-orangnya rajin, tapi karena sistem di sini emang didesain buat terus lapar. Kota itu kayak mesin penggiling raksasa yang butuh pasokan energi terus-menerus lewat ambisi dan tenaga kerja murah kayak kita. Tiap tahun, ribuan orang datang bawa mimpi yang template. Kerja, sukses, terus pulang jadi pahlawan. Tapi jarang ada yang nanya, apa nasib beneran bisa berubah cuma dengan pindah alamat? Merantau itu sering dianggap keberanian, padahal tanpa strategi itu cuma judi. Di sini gua nggak bakal bahas soal pamer sukses di medsos. Kita bakal bedah gimana sistem kota sebenarnya kerja, gimana mental lu dikikis, dan gimana cara lu tetap waras di tengah sistem yang cuma anggap lu itu angka statistik. Banyak orang mikir adaptasi itu soal bisa bahasa lokal atau doyan makanan sini. Itu mah cuma kulitnya doang. Adaptasi yang beneran itu soal gimana lu navigasi di tengah kekuasaan. Di perantauan, lu masuk ke ekosistem yang udah ada pemiliknya, dan ada aturan main yang gak tertulis. Masalah muncul pas ego lu dari kampung halaman ketemu sama realita jalanan kota yang kaku. Banyak perantau gagal bukan karena gak bisa kerja, tapi karena terlalu idealis di tempat yang cuma hargain pragmatisme. Rahasia bertahan hidup di tanah orang itu kayak air. Ikutin bentuk wadahnya, tapi jangan sampai hilang sifat aslinya. Lu harus tahu kapan harus keras, kapan harus luwes. Lu harus paham siapa yang pegang kendali, bukan buat nyembah mereka, tapi biar lu tahu kapan harus menghindar dan kapan harus neken balik. Sekarang kita omongin yang jujur aja, soal duit. Kenapa banyak yang udah merantau bertahun-tahun tapi hidupnya jalan di tempat? Akar masalahnya bukan cuma males, tapi emang desain kotanya yang kayak gitu. Kota nawarin gaji yang kelihatan gede kalau dibandingin sama daerah asal. Tapi kota juga nyiptain biaya hidup yang dirancang buat nyedot balik gaji lu sampai ludes. Ini namanya pajak keberadaan. Lu bayar buat kosan sempit, bayar buat transportasi yang bikin encok, sampai bayar hiburan singkat cuma buat ngilangin stres kerja. Tanpa lu sadari, lu kerja bukan buat bangun masa depan, tapi cuma buat bayar hak biar lu bisa tetap tinggal di kota ini besok pagi. Kalau lu nggak pinter motong rantai konsumsi ini, lu sebenarnya cuma mindahin kemiskinan dari satu tempat ke tempat lain dengan kemasan yang sedikit lebih modern. Di satu titik, lu bakal ngerasa capek banget. Rasanya kayak lari di atas treadmill. Keringetan, lemes, tapi nggak pindah tempat. Disinilah mental lu diuji. Lu bertahan karena punya visi atau cuma karena takut dibilang gagal sama orang rumah. Nentuin pilihan itu harus pakai data, jangan pakai perasaan doang. Kalau sistem di sini udah nutup pintu buat lu tumbuh, entah karena birokrasi, aturan fisik, atau faktor umur, ya pindah bukan berarti lu kalah. Itu namanya reposisi strategis. Kadang solusi dari masalah di satu tempat adalah dengan gak ada lagi di tempat itu. Cari peluang di luar negeri atau pindah haluan ke sektor lain, itu langkah logis buat orang yang sadar kalau waktu itu nggak bisa diputar balik. Akhirnya, lu nggak perlu pembuktian ke siapa-siapa. Kota nggak bakal peduli sama air mata lu, dan orang rumah biasanya cuma peduli sama hasil akhir lu. Jadilah perantau yang misterius. Gerak dalam diem, nabung diem-diem, dan eksekusi rencana lu dengan rapi. Kota mungkin nganggep lu cuma sekrup kecil, tapi mesin paling gede sekalipun bisa mati total kalau satu sekrup kecilnya mutusin buat nggak bisa lagi didikte. Sebelum video ini gua tutup, ada satu pertanyaan buat lu yang lagi berjuang di tanah orang. Apa satu hal yang sampai hari ini bikin lu tetap bertahan, di saat sistem dan kota ini terus-menerus maksa lu buat nyerah? Tulis cerita jujur lu di kolom komentar. Mari kita bedah bareng di sana.